jiwa berkumpul, Engkau hadir Tuhan. Kami tahu kekudusan-Mu ada di sini Tuhan. Dan di dalam kekudusan itu Tuhan, kami mau belajar tentang kekudusan itu. Kami mau dituntun menjadi kudus. Kamu menjadi umat-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu menguduskan kami. Saat ini Kau akan menyiram kami dengan firman-Mu Tuhan, memberikan pengajaran untuk kami bertumbuh dan berbuah di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa Tuhan di tempat ini. Tenangkan jiwa kami, tenangkan hati kami, biarlah kami boleh duduk seperti murid, mendengarkan dan belajar. Dan biarlah Kau urapi hamba-Mu itu agar dapat mengajar dengan sempurna, dengan sederhana, agar gampang dimengerti. Dan kami percaya firman itu hidup dan firman-Mu tidak sulit untuk ditangkap. Dan kami menyerahkan waktu ini di cakram-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kehendak-Mu saja yang jadi, Engkau yang memberkati jemaat di sini dan hamba sebagai alat-Mu. Terima kasih Bapa, kehendak-Mu yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan. Sebelum saudara. Halo. Kayaknya cepat banget waktunya. Dan kita saat ini berburu semua waktu. Sebentar lagi, nggak lama lagi. Kita semua berburu dengan waktu. Dari jam terbang kita untuk belajar firman, saya yakin kita semua jam terbangnya daripada tinggi semua. Berapa banyak ya antara kita sudah menamatkan Alkitab? Saya rasa semuanya ya. Sudah pernah tamat Alkitab. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya nggak ngerti. Tapi masing-masing aja yang bisa itu. Dan kenapa kita bisa menamatkan itu? Karena kita merasa ada sesuatu yang penting di situ. Dan kita cari yang penting itu. Kita gali yang penting itu. Kalau nggak ada sesuatu yang berguna bagi kita, dalam rangka apa kita gali, kita baca firman Allah itu. Nah, dari sekian banyak firman, dari 66 buku itu ada 5 buku pertama dalam Perjanjian Lama. Itu biasa disebut dengan kitab Pentatek gitu kan. Jadi itu ada di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, dari pengalaman kita baca firman, berapa banyak di antara kita nangkep bahwa 5 buku pertama di Perjanjian Lama ini mirip dengan 5 buku pertama di Perjanjian Baru. Di mana Perjanjian Baru ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Dari hasil penelitian ternyata itu nuansanya sama. Hanya beda penyajiannya. Kalau di Perjanjian Lama, dia orientasinya kepada tempat, lokasi. Tapi kalau di Perjanjian Baru, orientasinya kepada oknum. Jadi dulu selalu bicara tentang kuasa penciptaan. Apa yang diciptakan? Firdaus yang diciptakan. Langit dan bumi yang diciptakan. Manusia diciptakan. Ada kuasa di situ. Tapi di kitab Matius juga bicara tentang oknum yang berkuasa. Oknum yang berkuasa. Nah, di Keluaran itu bicarakan tentang ketekunan. Ketekunan. Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir. Dengan setia, dengan tekun Tuhan ada terus bersama-sama Israel. Tadi kitab Markus juga bicara tentang ketekunan. Saya dulu pernah khotbahkan itu kan tentang 5 makhluk di Wahyu 4 itu. Jadi yang kedua itu ketekunan. Ternyata di Perjanjian Lama juga begitu. Ada ketekunan untuk wilayah Mesir. Bagaimana Tuhan tekun menyertai Israel di Mesir itu dan menuntun mereka keluar. Yang ketiga ada kitab Imamat. Imamat itu bicara tentang persekutuan dengan Allah untuk memenuhi tuntutan Tuhan. Tuntutan Tuhan adalah apa? Jadilah kudus, karena aku kudus. Jadi di kitab Imamat, semua persyaratan-persyaratan untuk menjadi kudus, itu menjadi tuntutan. Nah, kalau di kitab Lukas, di Perjanjian Baru, di situ juga bicara tentang manusia yang dituntut jadi kudus. Dan jangan bilang Anda dan saya tidak bisa. Karena apa? Waktu Yesus ada di dunia, dia sungguh-sungguh manusia dan dia bisa masuk dalam kekudusan. Dia bisa memenuhi tuntutan pengudusan itu. Kalau kita belajar di kitab Bilangan, itu bicara tentang ketaatan yang dituntut oleh kehendak Tuhan. Ketaatan yang Tuhan tuntut dari kita.
Jadi Yesus juga, dia juga dia tunjukkan ketaatan itu dengan cara apa? Dia nyatakan bahwa dia mengenal Tuhan, mengenal akan Allah. Jadi dalam bilangan itu diulang lagi ya, tentang ditekankan tentang siapa itu Tuhan, taatlah kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Kalau saya tanya kepada jemaat di sini, berapa banyak kita kenal Tuhan? Dari sekian lama kita bergaul sama Tuhan, dari sekian lama kita belajar firman, berapa banyak kita kenal Tuhan? Kita berani berkata, saya kenal Dia. Seperti Yesus di kitab Yohanes berkata, aku kenal Bapa, aku datang dari atas, aku tahu Abraham, aku tahu Musa, aku tahu semua. Dia tunjukkan tentang pengetahuan dia tentang Tuhan. Nah, dari kita sekian lama bergaul dengan firman itu, berapa banyak kita betul-betul menguasai, tahu firman itu. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang dibenci, apa yang mendatangkan kutuk, apa yang mendatangkan berkat. Berapa banyak kita betul-betul menguasai pemahaman ini. Dan kalau kita lihat di ulangan itu sebetulnya bicara tentang apa? Hei umat manusia, apa yang sudah kamu tahu itu terapkan, lakukan. Dan kalau di perjanjian baru itu diberikan kepada gereja untuk mensosialisasikan itu kepada jemaat. Jadi bagaimana semua hukum-hukum, semua kaidah-kaidah surgawi itu kemudian disosialisasikan kepada jemaat. Itu diterjemahkan dalam Kisah Para Rasul. Nah, di sini kalau kita bertanya, terus siapa kita? Jadi tadi kita adalah dari kejadian dikatakan bahwa oleh kuasa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan Tuhan menciptakan kita. Tapi di situ ada kejatuhan manusia juga di kejadian itu. Ya, jadi kalau kita bertanya siapa kita ini sesungguhnya, menurut kejadian, kita adalah manusia yang terbuang. Kita dibuang. Dan karena kita terbuang, karena ketidaktaatan kita, karena ketidakkudusan kita, Tuhan kehilangan. Waktu itu kemarin yang waktu khotbah skenario tentang skenario Tuhan itu, Tuhan kehilangan. Dan dia begitu kuat hasratnya ingin mendapatkan kita kembali. Sehingga dikorbankannya putranya yang kekasih untuk menebus kita. Jadi siapa kita? Kita ini orang yang terbuang. Terus kalau kita lihat di kitab Keluaran, siapa kita di kitab Keluaran? Kita manusia yang dibebaskan. Udah terbuang, di Keluaran dikatakan, ada rencana Tuhan membebaskan, melepaskan kita dari iblis, membawa kita keluar dari Mesir. Jadi kita manusia yang masuk dalam program untuk pembebasan, untuk dibebaskan. Dan ketika kita bicara tentang imamat, kita adalah manusia yang diprogram untuk menjadi kudus. Maka itu di imamat itu bicara tentang syarat-syarat untuk menjadi imam, syarat-syarat untuk menjadi orang percaya, syarat-syarat mengikut menjadi orang Israel yang dikehendaki Tuhan, orang Israel yang kudus, yang memenuhi semua kehendak Tuhan. Jadi kita adalah manusia yang diprogram untuk menjadi kudus. Kalau di perjanjian baru ini, kita sudah tahu semua bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun sampai ke surga. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang selamat. Dan kita mengaksep itu semua. Kita percaya bahwa kita semua membutuhkan kekudusan. Di kitab Bilangan, kita adalah manusia yang takut akan Tuhan. Kenapa kita manusia yang takut akan Tuhan? Karena kita mengenal Allah. Maka itu di Bilangan, begitu banyak ada hal-hal yang menyatakan tentang kalau Tuhan marah begini, kalau Tuhan senang begini. Begitu banyak hal yang diungkapkan tentang apa? Apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Nah, dari sebagai manusia yang takut akan Tuhan, kita nggak bisa takut akan Tuhan kalau kita nggak kenal Dia. Saya nggak bisa takut untuk taruh tangan saya di setrum itu kalau saya nggak tahu bahwa setrum itu menyakitkan. Kadang-kadang ada, kalau saya nggak takut sama sesuatu, saya tetap akan coba itu. Ada orang takut jangan makan asam-asam, dia sakit perut. Kenapa? Dia punya pengalaman. Ada orang tusuk colokan listrik itu, dia setrum. Dia takut karena mengalami. Tapi berapa banyak kita bisa mengalami takut tanpa harus mengalami?
Karena di situ ada tulisan awas setrum, kita nyimak dan kita takut, kita nggak tusuk tangan kita di situ. Tapi berapa banyak orang mau setrum dulu baru dia takut. Dan ini yang seringkali kita mancing-mancing Tuhan untuk apa? Tuhan gebok dulu, Tuhan hajar dulu, baru kita enggak. Tapi yang lebih mengerikan, udah digebok berkali-kali, udah dihajar berkali-kali, tetap aja nggak takut. Berapa banyak di antara kita sini pernah menghadapi situasi kondisi ini? Kita tahu ini salah, kita tahu ini nggak boleh, tapi kenapa kita lakukan? Ya, jadi di situ, kalau kita baca di Ulangan, di situ dikatakan bahwa apa? Kita adalah manusia yang taat dan siap masuk ke Kanaan. Kalau di Perjanjian Baru kita manusia yang taat dan siap masuk surga. Jadi di sini kita manusia yang siap masuk surga. Artinya apa? Semua manusia harus dipersiapkan untuk itu. Kalau yang tadi pertama manusia terbuang, kita semua udah ngerti bahwa kita memang adalah orang-orang yang terbuang dan kemudian butuh ditebus. Kita sudah ngalamin itu, sudah tahu pengertian itu, kita sudah dapat bahwa hanya karena kasih karunia kita ditebus. Dan begitu besar kasih Tuhan, Dia mau menebus kita dengan putranya yang tunggal. Nah, kalau manusia dibebaskan, kita sudah dialamin. Berapa banyak kita sudah mengalami pelepasan dari kutuk, pelepasan dari roh jahat. Kita mengalami proses-proses dilepaskan dari ikatan-ikatan kegelapan, ikatan roh jahat. Haleluya, kita sudah mengalami semua itu. Dan kalau manusia yang diprogram untuk kudus, ya ini lagi kita jalanin sekarang ini. Kita lagi jalan. Semua lagi dalam perjalanan menjadi kudus. Kenapa? Kudus adalah sesuatu yang mutlak yang kita butuhkan untuk menghadap Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa berhadapan dengan Tuhan. Dan ini sedang kita jalankan. Kalau kita bicara manusia yang takut akan Tuhan atau mengenal Tuhan, ini tanda tanya. Benarkah kita ada takut sama Tuhan? Benarkah kita ada kenal Tuhan? Bahwa kita mau kudus, amin. Semua mau kudus. Semua semangatnya tinggi untuk kekudusan. Tapi apakah kita ada kenal Tuhan? Dan apakah kita sudah takut Tuhan? Itu pertanyaan besar. Karena berapa banyak kita nggak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di saya dapat berkali-kali ayat ini, Roma 10 ayat 2 dan 3 itu, aku menemukan bahwa aku bersaksi bahwa mereka sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan itu masalah. Kita giat, betul-betul giat. Kita tahu, kita mau masuk program pengudusan, tapi dengan pemahaman yang salah. Dan di lapangan kita lihat begitu banyak pemahaman yang salah. Kalau kita lihat di media, di televisi gitu, pernah nonton tinju? Anda bayangkan kalau petinjunya mau naik ring, apa yang dia lakukan di luar ring? Dia berdoa sama Tuhan. Apa doanya? Supaya aku gebok dia sampai pingsan. Kira-kira Tuhan akan jawab nggak? Doanya. Ya kan, saya perhatikan dia nanti sudah jadi dia pukul, sudah KO, terus dia bilang terima kasih Tuhan. Nah, pemahaman kayak gini nih yang seringkali kita adopsi. Kita pikir Tuhan berkenan sama hal itu. Itu Nabi Hosea khawatirkan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kita pikir dengan hal itu kita sedang memenuhi keinginan ambisi kita, keinginan daging kita. Tapi kita minta Tuhan menggenapinya. Sedangkan Tuhan bilang, enggak, matikan daging itu. Bahkan Yohanes bilang, aku tambah rendah, tapi Tuhan tambah tinggi. Jadi keakuan kita mesti mati, tapi kasih kita mesti tambah tinggi. Dan kasih nggak akan menyakiti siapapun, kasih tidak akan merugikan siapapun. Tapi kasih selalu berkorban. Kasih tidak punya kepentingan pribadi. Tapi semua yang kaitan dengan daging selalu berkaitan dengan ego kita. Aku. Dan ini yang mesti kita kalahkan. Aku kitanya itu mesti kita kalahkan. Kita nggak bisa biarkan aku kita bertumbuh. Kenapa? Selama aku kita bertumbuh, kita nggak bisa jadi sempurna di mata Tuhan. Karena semua unsur kedagingan itu mengikat kita menjadi warga negara dunia. Siapa warga negara dunia? Hukumnya kedagingan.
siapa warga negara surga, hukumnya roh. Maka itu daging harus mati sampai akhirnya kita sempurna menjadi warga kerajaan surga. Karena apa sih yang diminta Tuhan dari kita? Coba kita lihat di Ulangan 10 ayat 12. Tuhan mintanya nggak muluk-muluk. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kenapa? Karena Dia gembala kita yang baik. Dia menuntun kita ke tujuan yang sempurna. Aku mengetahui rancanganku mengenai engkau, yaitu rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Kalau bicara tentang masa depan penuh harapan di perjanjian lama, itu Kanaan, di mana katanya itu negeri yang penuh dengan susu dan madu, negeri yang makmur. Nah, kalau kita di perjanjian baru ini, kita bicara tentang surga, di mana Pak? Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita di situ. Segala sesuatu ada. Kesana Tuhan menuntun kita. Dan Dia hanya minta satu, takutlah akan aku. Kenapa? Karena kau takut akan aku, engkau hormati aku. Ketika engkau menghormati aku, engkau melakukan segenap perintahku. Dan ketika engkau melakukan segenap perintahku, engkau mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia melaksanakan segenap perintahku. Seperti aku mengasihi engkau dan engkau mengasihi aku, itulah mempelai. Saling mengasihi. Dan itu menyebabkan kemudian terjadi perkawinan. Nggak ada perkawinan tanpa mengasihi. Itu perkawinan yang cacat. Tapi justru sini nih, ketika kita berangkat dari takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, berangkat dari pengenalan akan Tuhan, akhirnya kita lihat, luar biasa. Iblis saja gemetar sama dia. Berapa banyak kita suka ngancem-ngancem Tuhan, bilang kalau Tuhan nggak jawab doaku nggak mau doa lagi. Kalau Tuhan nggak jawab doaku nggak baca firman lagi. Kalau Tuhan nggak jawab doaku, aku nggak ke gereja lagi. Bahkan lebih gila lagi, kalau Tuhan nggak jawab doaku, aku pindah agama. Berapa banyak kita sampai ke kondisi gitu? Kita ngambek sama Tuhan, kita cemberut sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita nggak mau lagi memuji Tuhan karena doa kita nggak dijawab. Apakah ini gambaran dari takut akan Tuhan? Kalau kita kenal siapa Dia, alam aja tunduk kepada kehendak Tuhan. Iblis gemetar sama Tuhan. Terus kita siapa kok kita nggak takut? Padahal luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Tapi kita nggak mencerminkan rasa hormat itu kepada Tuhan. Kita nggak bertumbuh rasa takut dan respect itu kepada Tuhan. Dan ini menjadi sumber masalah kita. Kenapa? Saat ini nih, kita ada di depan Kanaan saat ini nih, kalau kita bicara. Kanaan sebentar lagi di depan kita. Surga sebentar lagi. Tunggu jemput. Berapa banyak benar-benar umat Tuhan mempersiapkan diri? Berapa banyak umat Tuhan benar-benar fokus agar supaya apa? Jangan aku sudah punya tekad tapi tidak layak naik. Jangan aku layak naik tapi nggak punya tekad. Tekad kita ke surga hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dan kelayakan kita adalah kekudusan. Anda boleh bilang Anda nggak bersinah, nggak mencuri, nggak berdusta, nggak apa, tapi tanpa Yesus Anda nggak sampai ke surga. Anda nggak dijemput. Anda punya Yesus rangkap 10, tapi kalau Anda nggak kudus, Anda juga nggak berangkat. Jadi dua hal ini harus digenapi. Anda punya tekad Yesus Kristus dan hidup kudus, kedapatan kudus di hadapan Tuhan. Dan apa yang bisa menguduskan kita? Yaitu hukum-hukum Tuhan. Dengan ketaatan kita kepada hukum-hukum Tuhan itu, kita menjadi kudus. Dengan kita melakukan hukum-hukum Tuhan, kita menjadi kudus. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa yang akan masuk dalam kita? Apakah Tuhan masuk dalam Ibu Esther gitu? Ada kesurupan? Enggak, Tuhan nggak masuk gitu. Tapi yang masuk adalah firman. Firman adalah Allah sendiri. Firman masuk dan Anda jadi kudus karena firman itu. Ketika Anda lakukan firman itu, Anda jadi kudus. Ini yang kita butuhkan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan karena kamu di dalam aku di dalam kamu, seperti aku di dalam Bapakku dan Bapa di dalam aku, kamu pun di dalam Bapakku. Luar biasa. Ya, dan ini bicara tentang
kesempurnaan. Jadi di sini apa yang diminta Tuhan dari kita? Takut, taat, dan mengasihi Dia. Berapa banyak kita taat sama firman? Ketika firman jangan mencuri, kita nggak mencuri. Berapa banyak kita punya kelakuan untuk menghormati Tuhan karena kita takut. Seperti kalau kita ketemu polisi ya, kalau Anda nggak salah, Anda nggak usah takut sama polisi. Itu sahabat. Ada orang-orang yang salah yang takut sama polisi. Nah gitu juga, kenapa kita mesti takut sama Tuhan kalau kita benar? Kita takut sama Tuhan kalau kita nggak benar. Maka itu Tuhan bilang, beresin. Apa yang nggak benar itu beresin. Itu sebabnya kau takut sama aku. Dan kalau kau takut sama aku, kau nggak melanggar perintahku. Kenapa? Perintah-perintahku itu untuk memberkati engkau, untuk membawa kau ke Kanaan, untuk membawa kau ke tempat perjanjian itu, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Kalau kau nggak beres, sepatutnya kau takut. Dan karena kau takut, engkau tidak akan melanggar. Ini yang dimaksud takut akan Tuhan di dalam ini. Yang bukan takut kita, wah, nggak berani berhadapan sama Tuhan, nggak berani datang ke hadiratnya, nggak berani undang Tuhan masuk datang ke tempat kita. Enggak. Justru karena kita nggak takut, ya karena kita nggak punya kesalahan, kita berani berdiri di hadapan Tuhan, karena kita benar. Dan kemudian, satu, bagaimana cara kita memelihara itu? Karakter kita itu tetap hormat, tetap takut. Sehingga apa? Ketika hari penjemputan itu datang, kita betul-betul aman. Betul-betul aman. Terus kenapa Tuhan minta kita taat, takut, dan mengasihi Dia? Nomor satu, semuanya itu Tuhan minta karena Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Untuk apa yang Tuhan telah berbuat bagi kita? Itu sebabnya kita harus mengasihi Dia. Kita lihat di Yohanes 14 ayat yang ke-21 dan 23. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lihat, akan jadi akrab kita. Bahkan kita juga kemudian apa? Dikenal sama Bapa yang Maha Kudus itu. Tapi syaratnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Berapa banyak kita bilang, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi kita tetap aja benci orang, tetap aja kita gosip, tetap aja kita masih keluar kata-kata kutuk dari mulut kita, tetap aja kita nggak bisa mengampuni. Sedangkan Tuhan bilang apa? Aku kasih hukum-hukum ini supaya Bapakku mengasihi engkau, supaya kau layak berdiri di hadapan kekudusan Bapakku, supaya kau layak masuk ke dalam kekudusan itu dan mendapat warisan di tempat yang Maha Kudus itu. Jadi sasaran kita semuanya adalah apa? Ruang Maha Kudus. Itu sasaran kita. Jangan kita merasa puas hanya di tempat-tempat yang standarnya di bawah ruang Maha Kudus. Enggak, yang dipersiapkan Tuhan bagi kita adalah ruang Maha Kudus. Terus kenapa Tuhan menuntut hukum ini dari 23 dulu? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu akan menjadi sahabat kita. Banyak orang seringkali gini, aku bergaul sama Yesus aja. Yesus. Ada orang aku bergaul sama Roh Kudus aja, Roh Kudus. Ada orang yang bilang aku bergaul sama Bapa aja. Kayaknya Yesus gak penting, Roh Kudus gak penting. Kalau aku sama Bapa udah paling bagus. Tapi gak bisa. Tiga ini adalah satu. Kita harus bisa bergaul sama tiga-tiganya.
Dan bagaimana cara kita bergaul tiga-tiganya? Lakukan perintah itu. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita lihat di Matius 10 ayat 18 sampai 20. Matius 10 ayat 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini bicara tentang kesaksian atau menjadi suatu bulan-bulanan sebetulnya, bahasa yang cocoknya. Akan menjadi titik serangan. Kamu akan diserang oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Artinya apa? Hikmat itu datangnya bukan dari kita. Kemampuan itu datangnya bukan dari kita. Terus 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, Bapak itu ambil bagian dalam hidup kita. Ketika Anda bermasalah dengan dunia ini, Tuhan bilang apa? Jalanin. Kenapa? Jangan takut. Aku menyertai kamu. Bapak ikut ambil bagian dalam kehidupan kita. Tapi banyak hal kita lihat di lapangan, Yesus juga menyertai kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Ada lagi Roh Kudus yang menyertai kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Betapa bahagianya seseorang kalau tiga-tiga itu berperan aktif di dalam hidupnya. Dia memiliki baik Bapa, Putra maupun Roh. Tiga-tiga itu lengkap dia miliki. Dan itulah yang kita orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Syaratnya satu. Barang siapa mengasihi aku, akan dikasih oleh Bapa, dan kami akan tinggal bersama-sama kamu. Kalau hanya ketemu Roh Kudus aja, mainnya ngeroh aja itu. Kalau Yesus aja, mainnya firman aja. Tapi kalau Bapa, kasih karunia yang sempurna itu, yang dipraktekkan di situ. Kasih yang sempurna. Terus kenapa itu tadi ya? Tuhan, apa yang diminta Tuhan dari kita itu takut, taat, dan mengasihi Dia. Alasan yang ketiga adalah apa? Untuk menyempurnakan hukum-hukumnya. Kita lihat di Ulangan 4 ayat 8 sampai 10. Ulangan 4 ayat 8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Lihat, hukum-hukumnya dibentangkannya, dibukanya di dalam kita. Dan dia bilang, enggak ada bangsa-bangsa yang kepadanya aku berikan hukum-hukum yang begitu tinggi nilainya, begitu adilnya. Tapi pada kamu aku berikan itu semua. Kamu umat yang sudah kupilih, kepadamu aku berikan semua itu. Terus, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Lihat, dilihat oleh matamu sendiri. Jadi waktu Tuhan ada di padang gurun bersama-sama Musa, Tuhan bilang, aku akan memberikan hukum-hukumku kepadamu, seluruh Israel lihat, dan mereka akan mengerti bahwa aku adalah Tuhan. Tapi Israel pun pada ketakutan, tapi mereka pasang jarak, mereka ketakutan. Tapi Tuhan bicara seperti guru, dan mereka mendengar semua itu. Mereka dengan mata kepala melihat, mendengar Tuhan menyampaikan hukum-hukumnya kepada Musa. Tapi kenyataannya dalam praktek sehari-hari, apakah mereka taat kepada hukum-hukum itu? Mereka melihat fenomena itu ketika Bapak menyampaikan hukum-hukum itu kepada Musa. Tapi lihat prakteknya di dalam perjalanan, mereka melanggar hukum-hukum itu. Mereka tidak percaya hukum-hukum itu. Mereka tidak takluk kepada hukum-hukum itu. Tapi mereka sudah melihat. Tuhan bilang,
aku bicara kepadamu, suruh semua rakyat Israel itu dengar, supaya mereka takut, supaya mereka tahu bahwa aku adalah Tuhan. Ternyata nggak mempan juga ya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang sama kita apa? Berbahagialah kamu yang percaya tanpa melihat. Ini bicara tentang iman. Yang percaya tanpa melihat. Kita ada di era itu sekarang. Kita percaya tanpa melihat. Siapa pernah melihat Yesus? Kita hanya tahu dari literatur ini. Tapi berani kita percaya. Itu bukti bahwa kita orang yang punya iman. Iman adalah percaya kepada hal-hal yang belum kita lihat. Kita belum pernah ketemu surga, tapi karena iman kita percaya surga itu sungguh-sungguh ada. Kita mau ke surga, kita percaya bahwa gembala itu betul-betul mengembalakan kita ke surga. Kita tidak kenal Yesus, belum pernah jumpa sama Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus itu menguruskan kita, dan Yesus itu mengasihi kita, dan Yesus adalah gembala kita. Itu yang kita miliki saat ini. Hukum-hukum itu. Ya, jadi kenapa Tuhan tekankan itu? Supaya kita percaya. Jangan seperti orang yang sudah melihat tapi nggak percaya. Waktu Thomas bilang, Pak, kalau aku belum tusuk tanganku ke dalam situ, aku nggak percaya. Tapi Yesus bilang berbagai orang yang percaya tanpa melihat. Jadi ini sebetulnya fenomena ini kan ketidakpercayaan Israel di padang gurun. Jadi pengalaman Israel di padang gurun itu bicara tentang apa? Apa yang kita hadapi saat ini? Sehari-hari kita hadapi semua itu. Ketidakpercayaan itu. Kita semua terus bergumul dengan ketidakpercayaan kita. Dan untuk percaya, itu kita harus betul-betul bergumul ya. Bergumul. Tadi saya ngobrol sama Yosua, satu yang dibahas apa? Betul nggak kita harus berjuang? Kapan kita berjuang? Kalau Anda mau jadi pemain bola yang hebat, di lapangan itu bukan perjuangan. Tapi banyak orang bilang selamat berjuang ketika di lapangan. Sebetulnya perjuangan sesungguhnya waktu di lapangan, waktu kita latihan. Mati-matian kita berjuang situ. Kita muntah-muntah, kita latih fisik kita. Nah di lapangan ketika masuk pertandingan, kita tinggal meraih apa yang harus kita raih. Kita tinggal mengambil trofi yang harusnya kita incar itu. Tapi perjuangannya itu waktu di latihan. Berapa banyak orang bikin kesalahan ini? Dia berjuang waktu berhadapan dengan situasinya ketika dia harus bertanding. Tidak, itu bukan perjuangan. Perjuangan waktu kita mempersiapkan diri. Ketika bertanding, begitu siapnya kita sampai kita tinggal mengambil trofi itu, kita tinggal mengambil piala itu. Tapi orang kan selalu mikirnya gitu, nanti doakan perjuangan di lapangan itu supaya berhasil. Mereka lagi berjuang di lapangan. Tidak. Kalau betul-betul berjuang waktu di camp latihan. Mati-matian berjuang situ sampai kita betul-betul fasih. Dan ketika kita sampai lapangan, kita tinggal mengambil trofi. Kenapa? Perjuangan saya membuahkan hasil. Nah, berapa banyak kita mau berjuang seperti itu? Kita babak belur menghadapi situasi-situasi ini, dan kemudian apa? Ketika kita berhadapan sama Tuhan, kita layak, kita dipermuliakan. Tapi berapa banyak kita mau berjuang untuk, kalau di olahraga, menaikkan stamina kita, menaikkan fisik kita, kemampuan fisik kita. Nah, kalau dalam kerohanian, bagaimana kita naikkan kekudusan kita, meningkatkan kekudusan kita? Kalau kita udah kudus, udah gak ada masalah lagi di hadapan Tuhan nanti. Tapi untuk masuk ke kekudusan itu butuh perjuangan, butuh perang, butuh usaha, ada energi yang keluar, ada pengorbanan yang keluar. Dan berapa banyak kita mau berkorban untuk kekudusan itu? Jadi saya bicara begini karena apa? Waktu kita ini sempit, sangat sempit waktu kita. Sayang kalau waktu ini kita udah dapat begitu banyak waktu, tapi gak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Ketika hari itu datang,
kita kedapatan tidak layak. Tuhan bilang apa? Kau tidak layak. Padahal kurang apa kita berusaha? Tapi usaha kita nggak pernah sungguh-sungguh. Dan itu menyedihkan sekali kalau kita sampai ke tingkat kayak gitu. Kita nggak boleh terperangkap dalam situasi yang seperti ini. Kenapa? Kita tahu persis perjuangan kita untuk apa. Kita tahu persis mempersiapkan diri kita untuk apa. Saya melatih diri saya, sehingga ketika saya berhadapan dengan situasi itu, saya pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi, di sini, kalau kita lagi di camp latihan, dan kita lagi mengalami genjerokan, lagi mengalami latihan fisik, saya dulu pernah ikut klub volley ya. Itu pas baru mulai udah mesti lari-lari, squat jam, lari-lari, segala macam, ganti posisi, push up, apa segala, loncat-loncat. Mau mati rasanya. Tapi satu yang menghibur saya adalah apa? Saya bilang dalam hati, saya pasti bisa sampai ujung. Saya menghibur diri saya sendiri. Saya menghibur diri saya sendiri. Saya naikkan ucapan syukur untuk kekuatan yang saya miliki itu. Dan saya yakin kekuatan itu bisa bawa sampai mengakhiri latihan itu. Nah, berapa banyak kita menghibur diri kita sendiri dengan situasi ini? Saya mampu, saya bisa. Kenapa? Kekuatanku dari Tuhan. Aku dari rumah tadi udah makan. Kenapa? Kita tahu sebentar lagi nanti latihannya akan berat. Dari rumah kita udah makan, makanan yang sehat. Kenapa? Kenapa? Nanti ada banyak energi yang keluar. Dan berapa banyak kita untuk kekudusan ini juga mempersiapkan diri kita seperti itu. Ketika kita harus menghadapi situasi di mana kita harus berubah, kita menghibur diri kita sendiri. Aku mampu kok, aku bisa. Aku tadi kan udah makan. Aku tadi malam tidurnya cukup. Dan ini latihannya minggu lalu aku bisa, masa minggu ini nggak bisa. Kan nggak beda-beda jauh. Nah, berapa banyak kita nih? Seringkali Tuhan ulang-ulang masalah kita. Kadang-kadang ada masalah, kita lihat, kenapa masalah ini terulang lagi dalam hidup kita? Latihan begitu juga. Minggu ini kita latihan, push up, loncat-loncat, push up, loncat-loncat. Minggu depan push up, loncat-loncat lagi. Tapi kemampuan kita naik. Kemampuan kita naik. Nah, yang sering terjadi dalam hidup kita punya masalah. Waktu kita nggak ngerti bagaimana cara itu, Tuhan tuntun kita. Yuk, aku tuntun kamu keluar dari masalah ini. Lega kita sampai di ujung, masalah selesai. Tapi apakah kita terlatih? Tidak. Kadang-kadang Tuhan bilang apa? Masalah diberi lagi besok, sekarang jalan sendiri katanya. Kan kemarin udah dituntun, sekarang jalan sendiri. Nah, berapa banyak orang yang sudah pernah dituntun itu terus gak berani jalan sendiri, terus ngeluh, terus cengeng, nangis, bilang aku gak sanggup, Tuhan terlalu engkau Tuhan, tega Tuhan. Tuhan kan karena kau sudah tuntun tiap hari, kau sudah tahu cara jalan keluarnya. Sekarang aku mau bikin kau dewasa, mau bikin kau terlatih, kau keluar sendiri. Orang yang terlatih kemudian bisa keluar sendiri, karena dia pernah dilatih. Tapi ketika masalah berulang, berapa banyak kita membuktikan bahwa aku pernah keluar satu kali, aku bisa keluar dari sini sekali lagi. 10 kali aku dikasih rumus ini, 10 kali aku bisa menyelesaikannya karena aku terlatih. Tapi yang jadi kan kita jatuh, nangis lagi, jatuh, nangis lagi. Kapan kita menjadi kuat? Kapan bisa menjadi terlatih? Kita menasihati diri kita sendiri. Gak ada semangat fight kita. Saya misalnya kalau ada dalam air gitu ya, kita ada dalam air, di dasar kolam itu ada berlian. Kalau kita mau ambil berlian itu, kira-kira harus ada usaha nggak? Kita harus nyelam, dan kita dapat tekanan dari air itu. Nah, kalau kita nggak terlatih, kita mungkin baru nyelam 1 meter, itu udah balik. Karena kok nggak kuat kupingku. Tapi kalau kita terlatih, dengan tekad, lama-lama kita bisa ambil berlian itu. Nah, berapa banyak orang sungguh-sungguh mau masuk ke dimensi itu, mengambil yang berharga itu, mengambil Kanaan itu, mengambil surga itu. Dengan apa? Dengan segenap kekuatanku. Aku mau surga menjadi bagianku. Aku mau ditempa, aku mau dilatih.
Dan aku menempa rohku, aku mengatakan kepada dagingku, mati engkau. Supaya apa? Aku bisa meraih yang dijanjikan Tuhan itu. Kenapa? Tambah dalam kita masuk ke dalam air itu, ya, tambah berat tekanannya. Dan Anda nggak akan bisa masuk sampai ke dasar itu kalau Anda nggak terlatih. Maka di sini, naikkan ucapan syukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, itu nggak ada yang salah. Kenapa? Mata Tuhan tertuju kepada kita. Sehelai rambutmu jatuh, aku tahu, kata Tuhan. Jadi sekarang kuncinya satu, tujukan upaya kita. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna, kata Tuhan. Dan waktu kita berupaya, tapi upaya kita belum mampu, tangan Tuhan yang perkasa itu selalu akan menolong kita. Tapi Tuhan hanya mau satu, melangkah, lakukan apa yang kau bisa, tujukan usahamu. Aku appreciate itu. Suatu hari kau akan jadi kuat, suatu hari kau akan mampu melakukannya sendiri. Kenapa? Tuhan menuntun kita seperti anak-anak. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tinggal kita percaya nggak bahwa tuntunan Tuhan itu ada. Di sini Tuhan bikin perjanjian sama umatnya, ya, di Alkitab ini. Kalau di perjanjian lama itu ada yang disebut perjanjian Abraham. Coba kita lihat Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Itu perjanjian antara Tuhan sama Abraham. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, terus yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon. Catat ini. Tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon. Terus orang Het, orang Peris, orang Refaim. Itu tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan. Terus orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Lihat situ kan. Kanaan adalah bagian dari itu. Tapi yang dijanjikan begitu banyak yang dijanjikan Tuhan. Tapi faktanya waktu di lapangan, kenapa kok hanya Kanaan aja yang didapat? Coba kita lihat di Bilangan 34 ayat 1 sampai 12. Jadi begitu banyak wilayah yang Tuhan siapkan untuk Israel. Bilangan 34 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu. Inilah negeri yang akan jatuh kepadamu. Kanaan toh. Dia nggak sebut yang tadi yang ada nama-nama yang lain itu. Lo kan aneh. Perjanjian sama Abraham dikatakan begitu banyak yang disebutin. Kita ngalamin. Ya. Kalau perjanjian sama Abraham itu kalau sama di perjanjian baru itu perjanjian sama Yesus. Ketika Yesus naik ke kayu salib Golgota, kita mendapatkan perjanjian bahwa engkau akan dibawa masuk rumah suci. Tetapi berapa banyak orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh masuk rumah suci? Kenapa? Karena ketidaktaatan. Kita lihat orang yang disalib samping Yesus itu ada 3 orang kan yang disalib. Tuhan, jika kau di kerajaanmu ingatlah akan aku. Tuhan bilang apa? Hari ini kau bersama-sama aku di mana? Kenapa kelayakan dia hanya sampai di situ? Ada aturan-aturan dia harus lakukan kalau dia mau masuk ke yang janji di Golgota itu. Dia hanya mampu layak sampai di situ. Nah, berapa banyak di antara kita mendapat perjanjian itu sampai ruang maha suci, tapi layaknya sampai di mana? Yang paling gila kalau sampai nggak layak sama sekali. Masuk pun tidak. Kita lihat berapa banyak itu orang Israel yang tidak layak, tidak masuk. Bahkan Musa sendiri tidak masuk. Itu bicara tentang ketegasan Tuhan.
Nah, berapa banyak orang Israel yang mati di padang gurun itu? Yang masuk itu angkatan muda semua. Mengerikan. Begitu banyak pengalaman berjalan bersama-sama Tuhan, tapi yang masuk angkatan lamanya itu hanya Kaleb, Yosua. Mengerikan. Dan berapa banyak di antara kita terperangkap seperti itu? Kenapa? Tidak taat, tidak percaya, tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau ditanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, aku mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, gimana kamu mengasihi Tuhan? Aku tiap hari ada di gereja, aku tiap hari pujian penyembahan, aku tiap hari bantu-bantu di gereja. Itu bukan mengasihi Tuhan. Itu pelayanan. Firman Tuhan bilang, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segenap firman-Ku. Ketika firman dan jangan khawatirlah. Apa gunanya kita pagi, sore, siang, malam ada di gereja, tapi khawatir terus? Pagi, sore, siang, malam ada di gereja, tapi nggak bisa ngampunin orang. Nggak ada gunanya. Ketaatan yang diminta Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Dia. Seperti Dia mengasihi kita, kita pun mengasihi Dia. Dan inilah yang dikehendaki syarat-syarat untuk menjadi mempelai itu, saling mengasihi. Tuhan mengasihi kita dengan penebusannya, dan kita mengasihi Dia dengan melakukan firman-Nya. Taat. Kenapa? Firman itu menguduskan. Dan apakah salah kalau Tuhan mau ya? Misalnya karena firman Ibu Esther jadi cantik. Apakah salah itu kalau keinginan kamu mesti firman terus biar cantik supaya aku bisa jemput kamu. Tapi berapa banyak kemudian apa? Aduh, terlalu berat itu. Tidak bisa. Kita berargumen. Ada kemuliaan nih, kita mau dibawa pulang. Kita mau dikasih suatu kemuliaan. Kita mau dikasih sesuatu yang kekal. Tapi kita tetap berargumentasi. Kenapa? Daging kita nggak mau diproses. Jadi di sini ada di perjanjian lama itu ada perjanjian dengan Abraham, di mana tadi dijanjikan Kanaan plus. Tetapi ada juga perjanjian di Sinai, di mana situ ada janji-janji berkat. Kalau tadi yang perjanjian Kanaan plus itu waktu Tuhan Yesus naik ke kayu salib, ruang suci plus, dan surga plus. Jadi surga plus. Nah, tetapi kalau di perjanjian Sinai, berkat-berkat itu hidup dalam roh dan kebenaran yang kita pelajari lewat surat-surat pengembalaan. Jadi itu perjanjian untuk berkat, untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi yang perjanjian sama Musa ini adalah apa? Ditentukan. Kamu hanya bisa sampai di sini. Nah, repot kita kalau lewat Musa kan sudah dibawa nyebrang keluar lewat Laut Teberau itu kan. Udah Laut Teberau itu bicara tentang baptisan. Sudah melalui baptisan. Nah, kita juga di sini nih. Kita semua sudah mengalami baptisan di perjanjian baru. Tapi kemudian kenapa kok nggak masuk ruang suci? Kenapa nggak masuk ruang suci? Kenapa? Ketidaktaatan. Kalau kita lakukan semua itu dan kita taat, pasti yang puncaknya itu perjanjian yang di Golgota itu yang kita akan adopsi. Gak akan terjadi perjanjian Musa ini. Tapi perjanjian yang Abraham itu yang kita akan adopsi. Nah, jadi di sini ya, berapa banyak kita ragu-ragu. Bahkan bukan apa, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Maka itu firman berbicara kepada kita, lakukan A, B, C, D, engkau akan jadi kudus. Lakukan A, B, C, D, engkau masuk surga. Lakukan A, B, C, D, engkau akan dikenal Tuhan. Tapi berapa banyak kita mau taat lakukan itu? Kita tetap pada aku masih senang sinetron ini. Ya, aku sudah masih senang ini. Kita belum bisa berkata kepada daging kita, stop.
Masih ada kebutuhan daging kita. Waktu yang kita bisa pakai untuk berdoa, kita pakai untuk hal yang sia-sia, kita nonton film-film yang aneh-aneh. Berapa banyak kita bisa nonton tekun 2 jam di depan TV nonton video, dan hanya dapat sesuatu yang semu. Anda bayangkan kalau kita 2 jam berdoa, berapa banyak terobosan. Kadang-kadang kita berdoa berapa menit aja, ada orang diselamatkan. Beberapa menit aja kita berdoa, ada kapal terbang yang diselamatkan, ada kapal yang diselamatkan, ada kecelakaan yang dibatalkan. Hanya Tuhan apa? Doa. Tapi berapa banyak kita mau luangkan waktu itu? 2 jam kita buang sia-sia, 3 jam kita buang sia-sia. Kita terperangkap di dalam, aku menemukan bahwa mereka sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi ketaatan akan membawa Israel masuk ke Kanaan. Kalau di kita, ketaatan akan membawa kita masuk ruang suci di perjanjian baru ini. Jadi surga plus ya, bukan surga di Firdaus, bukan surga di ruang suci, tapi surga rumah suci, surga plus. Plus bukan itu aja, plus kemuliaan, plus mahkota. Inti dari semuanya ada satu. Tuhan mau bahagiakan kita. Ya, di Yeremia itu jelas, aku mengetahui rancangan keselamatan untuk berikan masa depan yang penuh harapan bagimu. Itu yang dia ini kan. Tapi syaratnya untuk kebahagiaan itu, kita lihat di Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Di sini mau berbahagia, tapi syaratnya satu aja, takut akan Tuhan. Dan kita nggak bisa takut akan Tuhan kalau kita nggak mengenal Tuhan, kalau tidak ada pengenalan akan Tuhan. Semua orang mau bahagianya, tapi takut akan Tuhannya. Kenapa? Tuhan lakukan bagian Tuhan, kita lakukan bagian kita. Kenapa kita mesti takut akan Tuhan? Itu karena kemutlakannya. Tuhan itu mutlak dalam segala-galanya. Karena kita tahu kemutlakannya, apa yang dia katakan ya dan amin, apa yang dia rancangkan ya dan amin, apa yang dia janjikan ya dan amin. Itu sebabnya kita takut untuk melanggar hukum-hukumnya. Karena hukum-hukumnya itu menggenapi semua rencananya bagi kita. Tapi pelanggaran terhadap hukum-hukumnya akan menimbulkan hukuman bagi kita. Kenapa? Tuhan hanya bilang satu, kalau kamu nggak mau aku bahagiakan, ya udah, aku kasih kau sengsara aja. Dan itu pilihanmu. Maka itu kan ada istilah katanya, surga diciptakan untuk manusia, neraka diciptakan untuk iblis. Kalau ada manusia masuk ke neraka, itu pilihan manusia itu, bukan kehendak Tuhan. Manusia itu yang memilih. Karena sesungguhnya surga itu untuk iblis. Surga itu untuk manusia, tapi neraka untuk iblis. Tapi berapa banyak manusia kemudian belok ke neraka itu? Karena pilihan. Dia tidak mau taat. Iblis nggak punya pilihan, tapi kita masih punya pilihan. Dan ini yang kita harus pertahankan. Inilah gunanya ada roh penolong dan penghibur, itu Roh Kudus yang menolong kita untuk membuat pilihan. Jangan sungkan berdoa. Kalau Anda berdoa, minta kemampuan bukan untuk apa? Memenuhi kebutuhan dagingmu, tapi minta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rohmu. Kenapa? Daging tinggal tunggu waktu jadi bangke, tinggal tunggu waktu. Tapi roh itu akan kekal. Dan minta semua kebutuhan untuk roh itu. Dan kita harus apa? Bilang ke daging stop,
Aku nggak butuh kamu lagi. Kenapa? Aku butuh yang kekal itu. Di sini saya menantang jemaat di sini. Yuk, kita introspeksi diri kita. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Sekian lama kita udah baca firman, sekian lama kita disiram dengan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, sekian lama kita sharing sesama kita. Dari semua itu, berapa persen jadi pengenalan akan Allah? Yang akhirnya kita terapkan itu, bertumbuh menjadi takut akan Tuhan. Ini takut yang positif ya. Takutnya takut untuk melanggar, bukan takut menghadap. Tapi siapapun yang bersalah di hadapan Tuhan, itu bermasalah. Dan kita takut untuk bersalah di hadapan Tuhan. Kita jaga diri kita untuk tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kita jaga diri untuk taat melakukan firman-Nya. Jadi takut kita adalah takut untuk melanggar. Kenapa? Firman itu seperti pedang. Kamu nggak punya pedang itu, kamu nggak ada perlindungan. Firman itu harus bertumbuh. Nah, ketika firman pedang itu bertumbuh, kamu ada perlindungan. Tambah panjang pedang itu, tambah aman kita. Ada dalam perlindungan firman. Tapi firman itu jangan dilawan. Tambah kuat Anda melawan pedang, Anda ditikam. Dan tambah kuat Anda melawannya, Anda akan binasa juga. Jadi, kalau jawaban tadi, kita introspeksi diri. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah kita sampai kepada tahap takut akan Tuhan? Kalau jawabannya ya, amin. Pertahankan itu. Dan bertumbuh terus. Tetapi kalau jawabannya belum, bertobatlah. Kenapa? Hari itu tidak lama lagi. Saat ini kita lihat di mana-mana semua nubuatan-nubuatan bilang tentang 3 hari kegelapan, tentang rapture, tentang cawan murka Tuhan. Itu kira-kira